Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Apriani Nasution, saya kelas BK reguler C, NIM saya 1203351024. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rekayasa ide saya, pendidikan Pancasila yang berjudul penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, baik, selanjutnya saya akan menampilkan bab 1 pendahuluan, yang dimana ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Jadi latar belakangnya, nilai-nilai sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat masih berjalan, tetapi seiringnya berkembangnya zaman, menimbulkan dampak dari arus globalisasi juga disebabkan karena latar belakang pendidikan masyarakat yang semakin menurun. Baik, yang selanjutnya ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam masyarakat, apa faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, langkah-langkah apa saja yang bisa digunakan untuk menghindari dari pertentangan penerapan nilai Pancasila, dan tujuannya untuk mengetahui penerapan nilai Pancasila dalam masyarakat, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung penghambat masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada untuk mengetahui langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari rekayasa ide tersebut. Selanjutnya ada bab 2, kerangka berpikir, yang dimana ada arti dan makna sila persatuan Indonesia. Nah, persatuan berasal dari kata-kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mendukung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam, menjadi satu kebutuhan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya ada yang B itu penerapan sila persatuan. Yang pertama ada nasionalisme, di mana nasionalisme itu rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia. Yang kedua ada cinta bangsa dan tanah air, yang dimana kecintaan pada negara akan melahirkan rasa kebangsaan yang besar, dan kecintaan ini adalah bukan milik pribadi, tetapi melainkan milik setiap warga sebuah negara. Maka akan melahirkanlah sebuah isme yang bersifat nasional dan dikenal sebagai nasionalisme. Semangat kebangsaan dan persatuan akan menyuburkan rasa cinta tanah air yang membangkitkan kemauan untuk membela dan mempertahankan NKRI, Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada C, lingkungan sosial, yang dimana sosial memiliki arti kemasyarakatan atau keadaan di mana terdapat kehadiran orang lain. Dan lingkungan ini juga memiliki arti sendiri, yaitu lingkungan yang terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial ini adalah membentuk sistem pergaulan yang besar, perannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan sosial seseorang ini pertama dibentuk dalam lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama yang berpengaruh pada perilaku anak. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, ada materi pembahasan, yaitu tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di penerapan Pancasila ini ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama Pancasila, bangsa Indonesia harus memiliki agama ataupun kepercayaan dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan iman agama masing-masing. Yang kedua ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang dimana maksud dari sila ketiga ini mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimana sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab yang baik. Selanjutnya ada sila kelima, yang dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana maksudnya itu keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya.
Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memiliki makna yang sangat luas, seperti kekeluargaan dan kegotong royongan, sikap adil terhadap sesama, dan meningkatkan rasa kerjasama kepada siapapun untuk meningkatkan satu sama lain. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bab ketiga yang bagian faktor pendorong dan penghambat masyarakat dalam menerapkan nilai Pancasila. Yang pertama itu ada faktor-faktor pendorong masyarakat dalam menerapkan nilai Pancasila. Nah, jadi di sini ada 5, yaitu pendidikan atau pengetahuan, yang dimana sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman kita untuk memahami arti dan fungsi Pancasila. Yang kedua ada lingkungan hidup, sama halnya dengan pendidikan. Lingkungan juga berpengaruh kepada pembentukan jiwa Pancasila yang kita pahami dan kita pelajari. Yang selanjutnya ada C, memahami arti dan fungsi Pancasila dengan baik dan jadikan sebagai pandangan hidup sehari-hari. Yang D ada menjadikan Pancasila sebagai aturan-aturan perilaku yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, agar tidak mengenal batas-batas perbedaan agama, kesukuan, golongan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada mampu menciptakan kebersamaan dengan rasa tolong-menolong untuk mencapai hubungan yang lebih harmonis lagi. Baik, yang kedua ada faktor penghambat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi faktor terhambatnya ini menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup sehari-hari agar terhindarnya dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila, mengikuti aturan-aturan Pancasila untuk membentuk perilaku yang baik. Yang ketiga ada memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa bernegara, agar tidak mengenal batas-batas perbedaan agama, kesukuan, golongan, dan lain sebagainya. Selanjutnya bab terakhir ada bab 4, yaitu penutup, yang dimana ada kesimpulan. Kesimpulannya ini adalah berdasarkan hasil yang kita bahas tadi, hasil yang saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa sila persatuan Indonesia merupakan pedoman dan kunci keberlangsungan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras serta kebudayaan, terutama dalam mendongkrak semangat generasi pemuda Indonesia untuk mempertahankan keutuhan bangsanya. Nah, yang terakhir ada saran, di mana melalui makalah Rekayasa Ide ini, saya sebagai penulis sangat mengharapkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan kita di kampus. Seperti sila persatuan Indonesia, kiranya mahasiswa tidak membatasi dirinya hanya karena perbedaan. Perbedaan tidak mungkin dihilangkan, tapi jangan biarkan itu menghalangi dan membatasi diri untuk mengembangkan pergaulan dan relasi yang lebih luas lagi. Baik, sampai di sini saja presentasi saya hari ini, presentasi Rekayasa Ide saya hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya akan menutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.